Perkenalkan, nama saya Venus Oktolongerens, NIM 2130 2030 1064, kelas A, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan memaparkan materi yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, tantangan UMKM di era pandemi COVID-19. Yang kedua, strategi UMKM di era COVID-19. Dan yang ketiga, peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM di era pandemi COVID-19. Semenjak pandemi COVID-19 muncul di Indonesia hingga saat ini, menjadi tantangan UMKM bermunculan dan berimbas pada menurunnya penjualan. Pelaku UMKM yang berdampak pandemi ini hingga mencapai 82,9% pengusaha. Bahkan, yang mengalami penurunan omzet lebih dari 30% sampai 63,9% UMKM. Faktor yang paling mempengaruhi UMKM di saat pandemi COVID-19. Yang pertama, kurangnya pengenalan terhadap digitalisasi. Pentingnya pemahaman ini perlu ditanamkan agar secara sadar mereka bisa tumbuh kemauan untuk masuk dunia digital. Hal ini karena banyak juga pelaku UMKM yang enggan untuk mulai masuk digitalisasi usaha. Kedua, adaptasi. Banyak juga UMKM yang sudah memahami potensi pemasaran digital, namun mereka masih bingung bagaimana mengawali masuk dunia digital. Jika bisnismu tidak tanggap beradaptasi, maka sangat berpotensi untuk kalah saing dengan kompetitor karena dunia digital bersifat dinamis sehingga sangat cepat perkembangannya. 3. Keterbatasan UMKM. Tidak tanggapnya beradaptasi dalam dunia digital ini salah satunya karena UMKM tidak memiliki SDM potensial yang bisa masuk dunia digital. Mengenal media sosial tidak cukup untuk potensial masuk dunia digitalisasi usaha. Banyak skill yang diperlukan, seperti fotografi, copywriter, maupun desainer. 4. Target pasar yang kecil. Seringkali para UMKM hanya menargetkan pemasaran produknya pada orang-orang sekitar. Hal inilah yang mengecilkan peluasan pasar. Karena perspektif yang kurang tepat, kamu perlu membuat strategi agar produkmu banyak mendapatkan konsumen. Misalnya, kamu buka kedai cireng, nah pastinya yang beli hanya orang sekitar. Yang kelima, ragu. Tidak jarang para pelaku UMKM terjerat rasa takut untuk melangkah masuk dunia digital karena merasa tidak mampu untuk menjalankannya. Oleh karena itu, kunci utama untuk masuk dunia digitalisasi usaha yaitu dengan merubah pola pikir yang konstruktif. Apa strategi UMKM di era pandemi COVID-19? Yakni yang pertama, UMKM menggunakan e-commerce. Yang kedua, digital marketing. Yang ketiga, perbaikan kualitas produk dan pelayanan. Dan yang keempat, customer relationship marketing atau disingkat CRM. Apa yang dimaksud dari keempat tersebut? Yang pertama, UMKM menggunakan e-commerce. E-commerce adalah bentuk perdagangan elektronik yang melibatkan kegiatan seperti penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran barang dan jasa mengandalkan sistem elektronik melalui jaringan internet. 2. Digital marketing. Digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media. Sebagai contoh yaitu blog, website, email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial. 3. Perbaikan kualitas produk dan pelayanan. Kualitas layanan merupakan refleksi persepsi evaluatif konsumen terhadap pelayanan yang diterima pada suatu waktu tertentu. Sedangkan kualitas produk merupakan suatu kemampuan produk dalam melakukan fungsi-fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, ketelitian yang diperoleh produk dengan secara keseluruhan. Yang keempat, customer relationship marketing atau disingkat CRM. Customer relationship marketing atau CRM adalah salah satu bentuk kualitas layanan yang diukur melalui komitmen komunikasi dan penanganan keluhan.
Kepercayaan dan loyalitas pelanggan diharapkan dapat meningkat dengan pengelolaan ketiga dimensi tersebut. Peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM di era pandemi COVID-19. UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia yakni sebesar 64,19 juta, di mana komposisi usaha mikro dan kecil sangat dominan, yakni 64,13 juta atau sekitar 99,92% dari keseluruhan sektor usaha. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak buruk terhadap UMKM sesuai rilis Kata Data Insight Center atau disingkat KIC. Mayoritas UMKM 82,9% merasakan dampak negatif dari pandemi ini dan hanya sebagian kecil 5,9% yang mengalami pertumbuhan positif. Dengan begitu, pemerintah telah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau disingkat PEN di tahun 2020 dan dilanjutkan di tahun 2021. Realisasi PEN untuk mendukung UMKM sebesar 112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM pada tahun 2020. Sementara untuk tahun 2021, pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar 121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi. Pemerintah berharap semoga program PEN ini dapat mendorong UMKM untuk kembali pulih di masa pandemi ini. Program PEN untuk mendukung UMKM pada tahun 2020 tercatat telah berhasil menjadi bantalan dukungan bagi dunia usaha, khususnya bagi sektor informal dan UMKM untuk bertahan dalam menghadapi dampak pandemi. Selain itu, ini juga dapat membantu dalam menekan penurunan tenaga kerja. Dilansir dari data BPS per Agustus 2020, terdapat penciptaan kesempatan kerja baru dengan penambahan 0,76 juta orang yang membuka usaha dan kenaikan 4,55 juta buruh informal. Pemerintah juga terus berupaya mendorong para pelaku UMKM untuk on-board ke platform digital melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Gernas BBI, di mana hingga akhir tahun 2020 terdapat 11,7 juta UMKM onboarding. Diharapkan pada tahun 2030 mendatang jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 30 juta. Di samping itu, pemerintah juga mendorong perluasan ekspor produk Indonesia melalui kegiatan ASEAN Online Sale Day atau disingkat AOSD di tahun 2020. Upaya lain dari pemerintah untuk memajukan UMKM yaitu program kredit usaha rakyat atau disingkat KUR yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Adapun biaya jasa suku bunga atau kredit pembiayaan modal kerja disubsidi oleh pemerintah. Pada prinsipnya, pemerintah sudah menyiapkan berbagai program dan kebijakan baik dalam konteks pemulihan ekonomi nasional maupun beberapa program yang kedepannya kita harapkan betul-betul dapat memberikan kemudahan perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM kita.